Mana rumah? Kita kecelakaan. Iya. Saya coba ya. Ada di situ curhat. Bapak polisi tuh. Kau curhat apa? Curhat apa tuh? Tuh. Ini selek nanti. Ya Tuhan Yesus. Siapa yang curhat, Bu? Sering-seringlah ngecek bagaimana arus listrik yang ada di rumah bapak-bapak dan ibu. Ibu-ibu atau bapak-bapak biasakan sebelum tidur atau istirahat atau bahkan meninggalkan rumah itu dimatikan. Semua akses-akses yang berkenaan dengan listrik, karena seperti kejadian yang kemarin itu adanya konsleting akhirnya menyebarnya cepat, tidak butuh waktu lama, akhirnya kemarin itu 7 rumah hangus seperti itu. Kita tidak menginginkan kejadian hal serupa yang ada di sini. Perhatikan lagi kondisi kabel-kabelnya yang di atas, Pak. Mungkin dari mulai bangun sampai sekarang nggak pernah dicek itu. Kita tidak tahu di atas, mohon maaf, mungkin ada tikus yang krikitin atau apa, kondisi kabelnya sudah lapuk, nanti terjadi konsleting, tempat kita yang kena, tetangga kita dalam radius sekian itu pasti cepat. Terlebih lagi kita berada di daerah pesisir yang ketika ada api menyambar, angin berembusnya, ada banyak kejadian yang terkait dengan anak yang menjadi korban, entah itu pencabulan ataupun kekerasan. Dan yang update, yang terkini itu bapaknya sendiri melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Hal ini sangat di luar nalar, tapi ya inilah yang terjadi ketika komunikasi antara orang tua dan anak tidak dibangun secara baik dan bijak. Gitu. Mungkin saya mudah menyampaikan, ini susah, anak saya ini sudah dibilangin gimana lah, kalau sama orang tuanya susah dibilangin, bagaimana sama polisi, ya kan? Seperti itu. Kadang-kadang ketika dikejar sama satpol, kerja sama polisi itu, di mindset anak-anak itu kayak menjadi tantangan tersendiri, Pak. Oh iya, wah kalau saya lolos, wah tambah di komunitasnya mereka itu dia bercerita tambah sakti dia. Wah, saya kemarin digerebek, lepas saya sama polisi, nggak kena kan gitu. Kalau dulu, kalau kita berhadapan dengan hukum itu menjadi sesuatu yang membuat kita malu kadang-kadang. Ketika anak kita, nggak usah gitu, anak kita ketangkep bolos saja, kita sebagai orang tua rasanya malu gitu. Misalnya dipanggil wali murid, ibu atau bapak datang ya ke sekolah nanti, katanya apa bu? Enggak, pendidikan terkait sama mentalitas anak, anaknya jarang masuk sekolah. Padahal dia sering sekolah setiap pagi, tapi kok laporannya ke sekolahnya nggak masuk sekolah, kan malu biasanya kita. Tapi bagi si anak itu sebagai suatu challenge, apalagi dia berada dalam lingkungan yang ya hari-harinya kurang baik. Ya seperti yang disampaikan, ada yang mencoba ngelem. Kalau sudah di usia dini itu ngelem, Pak, dia nggak apa ya, nggak jauh lagi di usia belasan itu sudah menggunakan narkoba, itu udah dipastikan. Kita terhadap anak-anak itu sesuatu yang harus ekstra. Kenapa? Satu sisi anak-anak itu ada perlindungannya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita tidak bisa, bahkan orang tua tidak bisa semena-mena terhadap anak. Anak itu memang kuasa penuh apabila kita menangani permasalahan anak. Yang kami kedepankan pasti orang tuanya dulu, Pak. Gak mungkin yang lain. Kalau orang tuanya atau salah satu orang tuanya meninggal atau orang tuanya memang kurang mampu, yang mungkin walinya daripada si anak tersebut. Dan kita minta pendampingan dari instansi perlindungan perempuan dan anak juga di Pemko, Sibul Gangga, serta merta polisi ini terkait sama anak, karena anak ini memiliki perlindungan hukum extraordinary yang luar biasa. Karena itulah harus dijaga. Bagaimana pemaknaan pendidikan orang tua masa-masa kita dulu remaja, masa-masa kita sekolah itu benar-benar luar biasa. Penanaman, kalau orang tuamu seperti ini, nak, kau tidak boleh seperti ini, kau harus lebih daripada orang tuamu itu. Jadi komunikasi sama orang tua dan anak itu sangat terjalin. Nah, di sini kadang-kadang kita satu meja ini makan bareng, tapi kayaknya tidak berada di sini orang tuanya. Bapaknya main handphone,
ibunya main handphone, anaknya juga main handphone. Jadi dekat secara jarak, jauh secara hubungan emosional. Gitu. Mungkin itu saja Pak ya. Saya mohon maaf, saya pamit karena saya ngejar persiapan sholat Jumat dan Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Lurah hadir di tengah-tengah kami, Pak Bu Camat, Bu Lurah, Pak Lurah, dan Ibu Kepling dan Bapak Kepling. Terima kasih sudah proaktif, terutama Babin Kamtibmas kami. Babin Kamtibmas kami juga mohon dukungan kami Bapak dan Ibu sekalian untuk memelihara Kamtibmas khususnya di kelurahan ini. Terima kasih, selamat siang dan salam oras. Ibu. Didampingi Pak Canas ya, Pak Kepling. Nah, siang, terima kasih Bang ya. Bang, terima kasih Bang ya. Bang, terima kasih Bang ya. Terima kasih Bang ya. Bu, Bang, terima kasih Bang ya. Terima kasih Bang ya. Ibu, makasih ya Bu ya. Sabar. Nanti siapa tahu nanti dikasih malah. Jadi lebih pas Natal nanti ya Bu. Makasih Pak ya. Mari Pak. Mari Pak. Ini Pak, saya sama pemilik warung.